Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Kalian sehat semua? Alhamdulillah kalau kalian sehat semua. Baiklah, walaupun kalian masih belajar di rumah ya, harus belajar di rumah karena kondisi pandemi COVID, maka kalian harus tetap semangat, oke? Ya. Anak-anak kelas 9, 91 sampai 97. Untuk hari ini Ibu akan melanjutkan materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Perkembangbiakan pada tumbuhan di sini yaitu tentang penyebaran biji. Ya. Penyebaran biji. Apakah kalian pernah melihat ada biji yang dari biji itu akan tumbuh menjadi individu baru, enak ya? Dari biji satu tanaman itu biasanya akan tumbuh terjadi individu baru. Ya, pernah ya kalian melihatnya? Oke, kalau pernah melihat, di sini ada beberapa macam cara penyebaran biji. Oke ya. Penyebaran biji yaitu anemokori, hidrokori, zookori. Zookori ada dibagi menjadi 3, yaitu entomokori, kriptorokori, yang ketiga ornitokori, dan 4 antropokori. Dan yang di sini yang D antropokori. Ibu akan jelaskan satu persatu. Di situ tidak dijelaskan secara luas, hanya secara umum saja. Ibu akan jelaskan, tolong didengarkan penjelasan Ibu ya nak. Anemokori yang pertama yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Ya. Contoh, proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Ini disebut anemokori. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan anemokori ini biasanya bijinya kecil, ringan. Ya. Kecil dan ringan. Jadi dia terbawa oleh angin, dia akan tumbuh menjadi individu baru. Ya. Kemudian yang kedua, hidrokori. Yang B hidrokori, yaitu proses penyebaran dengan bantuan air. Penyebaran biji dengan bantuan air. Ciri tumbuhan yang melakukan hidrokori itu biasanya dia hidup di perairan nak. Ya, di pantai ataupun pada tumbuhan air, yaitu contohnya pohon kelapa dan bakau. Ya, itu dibantu dengan bantuan air. Kemudian yang keempat, yang ketiga, zookori. Ya. Zookori yaitu penyebaran biji dengan bantuan hewan. Penyebaran biji dengan bantuan hewan. Ada 3 di situ, ada 4 nak ya. Zookori ada 4, yaitu entomokori. Entomokori adalah penyebaran biji dengan perantara serangga. Contohnya tumbuhan tembakau. Itu entomokori. Dengan perantara serangga, contohnya tumbuhan tembakau. Kemudian yang kedua, kriptorokori.
yaitu penyebaran biji dengan bantuan kelelawar. Kira-kira tumbuhan apa itu nak ya? Di situ contohnya yaitu tumbuhan biji dan pepaya, jambu biji dan pepaya. Jadi Cryptorokori sekali lagi penyebaran biji dengan bantuan atau perantaranya kelelawar. Contoh jambu biji dan pepaya. Yang keempat, ornitokori. Ornitokori adalah penyebaran biji dengan perantara burung. Penyebaran biji dengan perantara burung. Tumbuhan yang penyebarannya dengan ornitokori itu adalah contohnya tumbuhan beringin. Pohon beringin, tahu ya nak? Pohon beringin dan benalu. Itu ya. Ornitokori. Kemudian yang keempat, kalian benarkan itu bukan antropokori nak, tolong dihapus ya. Mamokori ya, jadi salah ketik sedikit. Mamokori yang keempat, mamokori, yaitu perantara penyebaran biji dengan perantara manusia ya. Perantaranya manusia. Mamokori contohnya yaitu penyebaran biji kopi. Dan yang keempat, yang D, antropokori, penyebaran biji dengan bantuan manusia. Antropokori. Tahu nak ya? Tuh contohnya tanaman apa? Tanaman apa kira-kira? Ya. Dengan bantuan manusia. Ada yang tahu? Ya, yang yaitu penyebaran bijinya dengan bantuan manusia, antropokori. Di situ ada gambarnya nak, biji yang menempel pada pakaian manusia. Apa itu kira-kira? Suka ada rumput-rumput itu nak ya, rumput yang suka nempel di, biasanya di lapangan itu ada rumput yang suka nempel di baju-baju kalian itu antropokori ya. Oke ya, sekali lagi, jadi penyebaran biji yaitu prosesnya bisa terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Ada 4, anemokori, sekali lagi bulan, hidrokori, zookori, dan antropokori. Kira-kira bagaimana jelas tentang penyebaran biji? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan lanjutkan yang ke selanjutnya, yaitu perkecambahan. Kalian mungkin di SD sudah pernah belajar tentang perkecambahan ya nak? Ya, ada yang pakai kacang hijau, kemudian dipakai kapas, diberi air. Itu tentang proses perkecambahan ya. Sampai berapa lama diamati terjadinya proses perkecambahan itu ya. Tuh, mungkin di SD itu sudah pernah biasanya dilakukan ya. Perkecambahan, kalian pernah melihat
biji-biji jagung atau biji kedelai yang dijual atau yang disimpan. Pernah ya nak? Ya, kalian pernah lihat kenapa kok biji-biji jagung atau kedelai itu kok tidak tumbuh yang dijual di pasar itu ya? Nah, itu dia sedang mengalami yang disebut dengan dormansi, ya, yaitu peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Ya, jadi dia ada masa-masanya, ada masa istirahat, dia tidak akan berkecambah, tidak akan membentuk kecambah. Tuh ya. Misal biji kedelai atau biji jagung yang disimpan itu sedang mengalami dormansi biji namanya. Ya. Kemudian apabila setelah berakhirnya masa dormansi biji itu, nah ketika biji sudah mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru, itulah yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Tuh. Jadi dia sudah tumbuh menjadi individu baru. Itu disebut dengan perkecambahan. Lamanya masa dormansi untuk setiap biji itu berbeda-beda. Ya, tergantung pada faktor-faktornya. Mungkin faktor airnya, faktor udaranya, itu sangat berpengaruh terhadap proses perkecambahan. Ya. Nanti kalian di rumah dilakukan percobaan, ya. Tugas kalian nanti ada ibu suruh untuk membuat proses perkecambahan. Walaupun memang mungkin di SD sudah pernah, tidak apa-apa. Sekarang kita ulangi lagi. Supaya kalian tahu ini, oh ini peristiwa perkecambahan, ini masa dormansinya ya. Setelah berapa hari biasanya perkecambahan itu akan tumbuh, biji akan tumbuh menjadi individu baru. Oke? Ya. Ada yang mau ditanyakan perkecambahan? Cukup jelas ya. Jadi ada dormansi dan ada perkecambahan. Itu untuk perkembangbiakan tumbuhan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan. Kalau sudah cukup jelas, perkembangbiakan tumbuhan gimnospermae. Ya, kemarin sudah kita bahas perkembangbiakan tumbuhan untuk angiospermae. Ya, angiospermae yaitu tumbuhan biji tertutup. Gimnospermae adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh kulit buah. Jadi kebalikan tadi, angiospermae tidak tertutup oleh kulit buah atau berbiji terbuka. Itu disebut gimnospermae. Contohnya di situ pohon pinus, kalian lihat, pakis haji dan buah melinjo. Ya, jadi melinjo itu yang dimakan itu adalah sebetulnya apanya itu? Bijinya ya. Iya, nggak ada buahnya. Jadi makan biji kalian itu sebetulnya. Ya, tidak ada kulit buah. Kalau kayak mangga kan ada biji, ada daging buahnya. Itu angiospermae. Kalau gimnospermae terbuka. Ya, tidak tertutupi oleh kulit buah. Itu gimnospermae. Kalau angios kemarin tertutupi oleh kulit buah. Itu contohnya nak ya. Ada di situ gambarnya hutan pinus,
pakis haji, dan buah melinjo. Bagaimana sih perkembangbiakan untuk tumbuhan Gymnospermae? Nah, kamu lihat nak, itu ada gambar buah tangkil ya. Iya. Lihat di situ ada pada tangkil ada yang seperti bunga tangkil ya. Ada kembangnya itu. Ada yang disebut dengan Strobilus jantan dan Strobilus betina. Ya. Strobilus jantan dan Strobilus betina. Kemudian tunas pada akar pinus. Lihat di bawah ya. Itu juga di bawah itu ada tunas pada akar pinus. Kemudian yang C itu bulbil pada pakis haji. Ya. Jadi dia berkembang biak secara generatif. Untuk Gymnospermae ini berkembang biaknya secara generatif antara Strobilus jantan dan Strobilus betina. Ya. Itu ada runjung pada pinus dan melinjo. Strobilus jantan itu terdapat mikrospora atau ruang-ruang spora pada Strobilus jantan, di mana di dalam sporangia sel-sel akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan mikrospora atau spora jantan. Nah, jika mikrospora akan berkembang membentuk serbuk sari, maka serbuk sari pada tumbuhan pinus itu akan memiliki sayap. Ya. Strobilus betina tersusun dari banyak sporopit atau daun penghasil megaspora. Tuh. Penyerbukan pada Gymnospermae itu terjadi jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Maka serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Nah, jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Tuh. Jadi Gymnospermae itu berkembang biaknya secara generatif ya. Apakah ada yang berkembang biak secara vegetatif? Bagaimana? Ya. Apakah ada tumbuhan Gymnospermae yang berkembang biak secara vegetatif? Ya, ada ya. Jadi selain generatif, ada juga yang berkembang biak secara vegetatif, yaitu pakis haji dan pinus. Kalau tumbuhan tangkil tadi atau melinjo itu secara generatif, sedangkan untuk pakis haji dan pohon pinus itu berkembang biak secara vegetatif. Ya, vegetatif di sini lihat dengan menggunakan tunas, tidak ada fertilisasi. Kemudian untuk pakis tunas pada akar pinus. Kemudian untuk pakis haji, ya, dia juga menggunakan yang disebut dengan bulbil atau tunas baru. Ya, tunas-tunas kecil pada pakis haji itu disebut bulbil. Oke, kira-kira bisa dipahami ya nak? Itu perkembangbiakan pada tumbuhan
gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Sekali lagi ya, tumbuhan biji terbuka. Tumbuhan yang tidak tertutupi oleh kulit buah. Bijinya tidak tertutupi oleh kulit buah. Disebut gymnospermae. Oke, sampai sini masih bisa dilanjutkan materi kita. Karena untuk bab 2 ini cukup banyak materinya, nanti perkembangbiakan pada hewan juga akan dibahas. Ya, tapi untuk hari ini perkembangbiakan pada tumbuhan dulu, nak. Minggu ini masih untuk perkembangbiakan pada tumbuhan. Karena tumbuhan kita begitu banyak ya. Di sini akan kita bahas lagi perkembangbiakan hidup tumbuhan paku. Nah, kamu lihat tumbuhan paku. Kalian tahu, nak? Ya. Pernah lihat tumbuhan paku? Ya. Kira-kira apa sih tumbuhan paku ya? Ya, contohnya itu bunga suplir. Ya. Bunga suplir itu ada kotak-kotak spora yang terdapat pada ujung-ujung daun yang sudah tua, ya. Kotak hitam itu disebut dengan kotak spora pada daun suplir. Bagaimana perkembangbiakan untuk tumbuhan paku? Di sini kamu lihat itu daur hidupnya. Ibu akan jelaskan, ya. Pertama dimulai dari spora, ya. Ya. Spora itu akan jatuh. Spora akan jatuh, dilihat, nak, itu yang ada spora ya. Spora akan jatuh membentuk protalium, lihat. Ya. Spora dari tumbuhan paku yang sudah dewasa atau yang sudah tua itu akan jatuh pada musim hujan terutama, ya. Itu menghasilkan protalium, ya. Kemudian protalium itu akan berkembang menjadi apa? Ya, menghasilkan antheridium dan archegonium. Ya, itu archegonium itu adalah opumnya dan antheridium adalah sel sperma dari tumbuhan paku. Antheridium dan archegonium itu kemudian akan mengalami fertilisasi, menghasilkan yang disebut dengan zigot. Kalian bisa lihat itu ya, zigot atau individu baru, ya. Zigot ini akan tumbuh kemudian menjadi tumbuhan paku yang baru atau tumbuhan paku muda. Nah, tumbuhan paku muda akan tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa. Tumbuhan paku dewasa akan menghasilkan spora. Ya, muter lagi selanjutnya. Spora akan jatuh membentuk archegonium dan antheridium, ya. Menjadi protalium dulu, kemudian baru membentuk archegonium dan antheridium. Jadi ini ya daur hidupnya atau siklus daur hidup dari tumbuhan paku, ya. Jadi ada generatif. Tapi untuk tumbuhan paku juga terjadi perkembangbiakan secara vegetatif. Kalau tadi generatif ya, jadi generatif tadi antara archegonium dengan antheridium
Itu generatifnya. Nah, vegetatifnya terjadi di mana? Kalian lihat, vegetatif pada tumbuhan paku itu dilakukan dengan rizoid, ya, rizoid atau di situ rizoma, ya, rizoid itu dihasilkan dari rizoma, ya. Rizoma itu adalah batang yang tumbuh di dalam tanah, ya. Jadi ada dua siklus, ada siklus generatif dan siklus vegetatif. Generatifnya tadi antara archegonium dan antheridium, sedangkan menghasilkan zigot. Nah, yang vegetatifnya itu terjadinya rizoma, ya, menghasilkan rizoid, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah. Tuh, ya, tuh, itu disebut dengan rizoid. Jadi ada anaknya juga dari akar, ada juga dia dari spora, ya. Oke, kira-kira cukup jelas, nak? Ya. Kita akan ulangi lagi kalau belum jelas. Ini daur hidup tumbuhan paku, ya. Jadi tumbuhan paku itu dari spora menjadi protalium, protalium menjadi antheridium archegonium, fertilisasi terus menghasilkan protalium, protalium menghasilkan tumbuhan paku muda, ya, tumbuhan paku muda. Tumbuhan paku muda menjadi tumbuhan paku dewasa. Setelah dewasa menghasilkan sorus atau kotak spora. Kotak spora akan mengalami meiosis, menghasilkan spora. Selanjutnya, ya, itu lingkarannya. Oke, kita lanjutkan. Kalau tidak ada lagi, kalau sudah cukup jelas. Ini, ya, contoh tumbuhan paku. Ada tumbuhan paku Pteris, itu gambarnya, dan tumbuhan paku ekor kuda. Kalau cukup jelas, kita lanjut ke berikutnya, yaitu perkembangbiakan tumbuhan lumut. Perkembangbiakan tumbuhan lumut. Kalian lihat, kalau tadi tumbuhan paku, ini adalah siklus atau daur hidup lumut, ya. Dimulai dari tumbuhan lumut yang sudah dewasa menghasilkan spora lagi, ya, menghasilkan sporopit, ya, spora sehingga disebut sporopit. Kemudian spora akan tumbuh menjadi bermeosis, membelah, membentuk spora, tumbuh menjadi protonema. Tuh, protonema, ya. Protonema akan menghasilkan tumbuhan paku, ya, tumbuhan paku. Tumbuhan pakunya ada antheridium lagi dan archegonium lagi di sini, ya. Antheridium dan archegonium, sehingga dia akan mengalami fertilisasi terjadi pada musim hujan. Ini biasanya fertilisasi pada tumbuhan paku terjadi pada musim hujan, ya. Jadi tumbuhan lumut itu terjadi pada musim hujan. Jadi lumut itu biasanya terjadinya banyak tumbuh pada musim
hujan, di mana sperma akan berenang menuju ke archegonium. Ya. Nah, kamu lihat, sehingga akan menghasilkan zigot lagi ya. Zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut muda atau sporopit muda. Ya, mudah diingat ya. Jadi bedanya kalau pada tumbuhan lumut dengan tumbuhan paku, perlu diingat. Kalau pada tumbuhan paku tadi spora menjadi protonema, protalium, kalau di sini spora menjadi protonema. Bagaimana kira-kira? Cukup jelas? Ya, ibu ulangi lagi sekali lagi nak ya. Perkembangbiakan tumbuhan lumut. Lihat ya. Kalian tahu semua kan tumbuhan lumut ya. Lumut juga sama seperti tumbuhan paku, berkembang biaknya secara generatif dan secara vegetatif. Ya. Sama seperti tumbuhan paku tadi ya. Secara vegetatif dan generatif. Di sini fertilisasi terjadi pada sel sperma yang terdapat pada archegonium dengan bantuan air, sehingga zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang menghasilkan spora. Itu ya. Apabila spora itu dihasilkan sesuai dengan tumbuh dan berkembang, maka dia akan menjadi protonema. Ya. Selanjutnya protonema akan menghasilkan sel kelamin. Nah, lihat archegonium dan antheridium. Tuh. Itu yang generatifnya atau yang seksualnya. Kalau yang vegetatifnya bagaimana ya? Nah, vegetatif pada tumbuhan lumut itu dihasilkannya yang disebut dengan gemae atau melakukan fragmentasi ya, di mana fragmentasi terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru ya. Tuh. Jadi ada dua tahapan, baik tumbuhan lumut maupun tumbuhan paku melakukan vegetatif dan generatif. Bagaimana kira-kira nak? Ya. Itu daur hidup lumut. Fragmentasi itu oke, bagaimana anak-anak sekalian? Ini sudah selesai materi kita untuk perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi minggu depan kita akan lanjutkan masih di bab 2, yaitu perkembangbiakan pada hewan ya. Jadi walaupun kita tidak bertemu langsung, materi kita sedikit demi sedikit tetap berjalan ya, harus terus berjalan. Kalian harus terus mengikuti apa yang sudah Ibu sampaikan di sini. Dan tugas-tugas, tolong yang belum mengerjakan tugas, tolong dikerjakan. Ada beberapa anak ya yang belum mengerjakan tugasnya, mengumpul tugas. Untuk tugas-tugas kemarin masih ada yang belum mengumpulkan. Ini sudah ditambah lagi tugas baru dari Ibu ya. Kalau kalian tidak mengumpulkan tugas bagaimana? Berarti kalian nanti tidak ada nilainya
ya, tidak ada nilainya. Nilai apa yang mau dimasukkan untuk nilai-nilai tugas kalian yang akan membantu nilai rapor kalian? Oke. Oke, cukup jelas. Ibu akan ulangi lagi dari awal. Ibu lihatkan lagi slide-nya. Kita lihat lagi dari awal ya. Jadi pertama tadi penyebaran biji. Masih ingat ya, penyebaran biji dapat secara alami dan dengan bantuan manusia. Kemudian perkecambahan, ada masa dormansi dan masa perkecambahan. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan gimnospermae atau tumbuhan biji yang tidak ditutupi oleh kulit buah atau biji terbuka. Contohnya di sini melinjau atau pinus dan pakis haji. Kemudian perkembangbiakan hidup tumbuhan paku atau daur hidup paku. Ini tolong dihafalkan, tolong dipelajari lagi, nanti kalau ulangan bisa keluar ya. Kemudian contoh tumbuhan paku. Dan terakhir perkembangbiakan tumbuhan lumut. Ya. Kalau sudah cukup jelas, Ibu akhiri sampai di sini. Tapi sebelumnya ada tugas buat kalian. Tugasnya tolong kalian tulis saja ya. Di sini tidak Ibu cantumkan. Ya, tolong siapkan buku dan penanya. Nomor 1, jelaskan siklus atau jelaskan daur hidup tumbuhan paku. Itu ya, nomor 1. Kalian tolong jelaskan daur hidup tumbuhan paku untuk yang vegetatif dan generatifnya. Ada 2 tadi. Tolong dijelaskan di mana terjadi vegetatif dan generatif. Kemudian soal yang kedua, jelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau seksual untuk tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Ya. Jadi tolong dijelaskan itu. Perkembangbiakan tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Yang secara generatifnya saja kalian jelaskan. Cukup ya, 2 soal tapi harus dikerjakan. Ibu tunggu tugasnya kalian. Kalau bisa hari ini langsung dikumpulkan. Ya. Ya oke, Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.